Saya mengucapkan selamat malam, shalom kepada yang pertama, Kakak Oma yang sudah hadir. Puji Tuhan, kami senang sekali bisa mengikuti atau bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Puji Tuhan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amon sebagai sekretaris DPD yang sebagai pembina DSMD. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Shalom Pak. Dan juga Bapak Ibu Gembala yang sudah bergabung pada malam hari ini. Shalom, serta kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah bergabung di dalam Zoom pada sore malam hari ini. Baik, acara sosialisasi hasil dari Rapimnas Departemen Sekolah Minggu Nasional beberapa waktu yang lalu, malam hari ini kita akan terima dari pembina DSMD, namun sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita pada sore malam hari ini. Yang pertama, yaitu menyambut, saya sendiri sudah melakukannya. Yang kedua, sambutan dari Pak Amon sebagai pembina DSMD. Yang ketiga adalah perkenalan lagu Harnas tahun 2022. Yang keempat, sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ketua Departemen Sekolah Minggu Daerah yaitu Kak Wisnu. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan arahan pembina yaitu dari Kakak Oma atau Ibu Ilsyelim. Oke, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon dengan kasih Kak Yeni Kristina. Halo Kak Yeni, akan membuka kita di dalam doa. Ya. Dengar ya suaranya ya. Ya. Suaranya. Ya. Selamat malam semuanya. Mari kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk setiap yang akan berbicara dan setiap kita yang mendengar diberkati. Yuk. Ya, tapi saya percaya kehadiran Tuhan selalu kita nikmati malam hari ini. Yuk kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sehingga sore malam hari ini Tuhan, kami dapat bertemu walaupun kami berjarak tempat yang sangat berbeda dan tempat kepada Tuhan semakin dekat. Kami rindu Tuhan, kehadiran Tuhan mengawali dan sampai akhir acara malam hari ini. Haleluya. Tuhan hadir, Tuhan yang akan memakai setiap sekolah minggu di daerah Jateng 2 dan DIY ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap acara dan setiap hamba-hambamu Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan Engkau sudah sediakan bagi setiap kami. Kami mau maju, kami mau terus tetap maju. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara pada sore malam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Haleluya. Menikmati berkat Tuhan, Roh Kudus bekerja memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Amon yang akan memberikan sambutan, Pak. Mari silakan Pak Amon. Shalom, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Mantap. Shalom, selamat malam. Ya.
Oke, puji Tuhan ya, malam hari ini kita bisa bertemu di dalam Zoom ya. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda, terima kasih. Ya, tadi sore siang ya, saya dihubungi Pak Wisnu untuk hadir di dalam pertemuan ini sekaligus memberikan sambutan gitu ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali kita bisa bertemu malam hari ini. Memang pertemuan malam hari ini lebih kepada mungkin sosialisasi hasil dari Rapimnas Departemen Sekolah Minggu Nasional beberapa waktu yang lalu ya. Dan malam hari ini akan ada sosialisasi khususnya kepada rekan-rekan pengurus yang ada di daerah ini. Dan saya mewakili BPD pada malam hari ini sekaligus sebagai pembina sekolah minggu di daerah ini ya, Departemen Sekolah Minggu di daerah ini mengucapkan terima kasih banyak ya, terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Yang pertama saya berterima kasih buat Ibu Ilselim ya, yang biasa dipanggil Kak Omah gitu ya. Terima kasih walaupun usia tetap semangat jiwa sekolah minggunya terlihat ya. Terima kasih Oma ya. Sebagai pembina kita dari nasional yang terus memberikan support, memberikan dukungan kepada kami yang ada di daerah ya, sampai hari ini kami masih bisa semangat karena ada dukungan dari nasional ya. Terima kasih banyak. Juga Pak Wisnu sebagai Ketua Departemen Sekolah Minggu yang selama ini sudah bekerja dengan baik. Saya di BPD bisa melihat kerjanya luar biasa gitu ya. Terima kasih buat Pak Wisnu sebagai Ketua Departemen Sekolah Minggu, juga terima kasih buat gembala-gembala sidang yang hadir malam hari ini ya, yang terus mendukung rekan-rekan kita yang duduk di kepengurusan di daerah maupun yang ada di wilayah, juga koordinator-koordinator wilayah ya. Saya yakin ada koordinator-koordinator wilayah sekolah minggu yang sudah dipercayakan untuk tanggung jawab untuk terus bisa mendukung Departemen Sekolah Minggu ini bisa berjalan. Selain itu juga ada guru-guru sekolah minggu ya, pasti malam hari ini ada guru-guru sekolah minggu yang hadir. Saya mewakili teman-teman BPD mengucapkan terima kasih banyak buat kinerja yang sudah selama ini saudara kerjakan. Ya mungkin kami BPD tidak bisa memberikan apresiasi yang khusus gitu ya atau apa, tapi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak buat apa yang saudara sudah kerjakan selama ini ya. Kita percaya bahwa pelayanan sekolah minggu ada pelayanan yang sangat penting sekali ya, karena apa yang saudara kerjakan itu akan membekali anak-anak kita ya, menjadi anak-anak yang luar biasa dan kelak juga akan menjadi calon-calon pemimpin gereja di masa yang akan datang ya. Apa yang sudah tanamkan hari ini itu akan menentukan beberapa tahun akan datang sebagai pemimpin gitu ya. Bulan April nanti perhelakan pergantian kepemimpinan di daerah kita ya, doakan saja supaya pemimpin-pemimpin yang baru nanti yang muncul dengan sekolah minggu. Saya tidak tahu apakah Pak Wisnu masih bisa menjabat 3 periode ya, saya tidak tahu ya, semoga terus bisa lanjut, tinggal meneruskan kinerja yang sudah ada, program yang sudah ada. Dan terima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalam Departemen Sekolah Minggu, baik yang ada di pusat, di daerah, wilayah, maupun di gereja-gereja lokal yang selama ini sudah bekerja dengan luar biasa. Ya, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak buat apa yang saudara sudah kerjakan. Dan mari tetap maju, ya, tetap semangat, ya. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, walaupun banyak tantangan di masa-masa pandemi, kami yang bisa saya dikerjakan. Tetap maju, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekian. Buat sambutan yang sudah disampaikan oleh Pak Amon, kita melangkah pada acara selanjutnya yaitu perkenalan lagu Harnas tahun 2022. Mari Kak Diana, silakan. Setelah ini nanti saya langsung serahkan ke Kak Wisnu ya. Ya, oke, siap. Oke.
Sabar, tunggu sebentar ya, masih proses pelabuhan sekolah minggunya. Lemes. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Yang satunya, yang Instagram, bisa ya? Mari silakan Kak Wisnu. Oke, Kak Diana mau coba Instagram nggak? Oh, lagi mau sharing lagu lagi. Jadi lagu itu lagu karangan dari Kak Norce, ya. Kak Norce itu yang menciptakan lagu selama ini. Sambil ditayangkan saja, kalau sudah nayang nanti saya diam. Jadi Kak Norce itu pencipta lagu Sekolah Minggu GSJA. Ya, semua lagu-lagu Sekolah Minggu GSJA nyanyikan itu gerejaku. Nah, artinya di GSJA itu kita mendapat cinta, mendapat banyak pengajaran, mendapat banyak hal gitu. Nah, kita dibesarkan di GSJA, kita dididik di GSJA, metodenya, gandum masnya, kurikulumnya itu luar biasa. Jadi kalaupun kita pergi menggunakan GSJA itu nggak sama dengan kalaupun toh pergi ke gereja lain nggak sama dengan GSJA gitu. Sudah bisa tayang?
kalau memang nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa saya akan menayangkan program kerja ya. Apa yang saya dapat di Rapimnas kemarin. Sebentar ya. Bisa Pak Wisnu? Bisa. Bisa, sebentar. Sudah nyala. Sabar, sabar. Karena lewat IG jadi agak. Live, ada tim di sini. Malam terakhir Rapimnas DSMN. Ini Mawin. Join DSMN dong. Join IG DSMN. Aku live. Cek. Tes. Departemen. Siap. Kami yang nyanyi. Gerakan nanti. Salam buat seluruh Indonesia. Jelas IG dari departemen. Cek. Musik. Bisa nyanyi dulu atau pakai gerakan? Adalah rumah tempat terindah yang aku punya. Bukan kalian nyanyi itu, bapak kami punya katanya. Bukan gerejaku, adalah gerejaku. Kita mau ikut beli. Tempat terindah yang aku punya, walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya, walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sisi aku dibesarkan, di sini aku diberkati. Hanya cinta ku dapatkan, hanya cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Aku adalah tempat terindah yang aku punya, walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya, walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sini aku dibesarkan, di sini
cuma di sini kuasa bahagia. Cuma kamu cari dimanapun aku, tempat yang terbaik. Cuma ada di sini. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta, banyak cinta ku dapatkan. Mari sini ku rasa bahagia. Cuma di sini ku rasa bahagia. Cuma di sini ku rasa bahagia. Oke, ya. Terima kasih buat Kak Diana. Jadi Rapimnas ini Bapak Ibu kakak-kakak semua itu Rapimnas itu sudah muncul kah? Sudah muncul Kak Diana? Muncul program kerja DSM MGCA. Rapimnas itu artinya banyak visi misi yang dibagi dan sebagainya. Nah sekarang saya harus menerangkan untuk jam ini semuanya itu. Jadi mungkin saya akan percepat begitu ya. Jadi untuk ya. Oke. Jadi untuk program 2023 sampai 2027 itu temanya adalah multi generational church ya, gereja multi generasi. Gereja yang fokus dalam memperlengkapi setiap generasi untuk memenangkan generasi penerus. Oke, ya. Jadi melengkapi ya, cara saja. Kemudian tujuannya menjangkau generasi penerus 4-14. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Deskripsinya, gereja yang fokus dalam memperlengkapi setiap generasi untuk memenangkan generasi penerus. Jadi tema tahun ini adalah supaya terus memberdayakan, empowering, jadi memberdayakan generasi, next generasi ya. Nah, temanya adalah church lover, ya, cinta gereja, seperti Kristus telah mengasihi jemaat dalam dan menyerahkan dirinya baginya. Fokus 2022 adalah menjadi anak-anak sebagai mitra partner dalam pelayanan. Jadi anak-anak bukan objek, tapi anak-anak adalah subjek untuk kita jadikan dia partner, ya. Kita mulai benar-benar memberdayakan mereka, mengeksplor kemampuan bakat mereka ya. Kemudian kita masuk ke program unggulan. Saya langsung saja ya, masuk program unggulan adalah Harnas. Harnas ya. Harnas tema tahun ini adalah Home Sweet Home. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Tujuan Harnas adalah promosi sekolah minggu. Perhatikan baik-baik. Harnas itu tujuannya untuk mempromosikan sekolah minggu. Apa yang dipromosikan? Anak-anaknya. Anak-anaknya sudah bisa apa? Yang dipromosikan apa? Guru-gurunya. Guru-gurunya bagaimana? Yang dipromosikan apa lagi? Yang dipromosikan adalah modulnya, materinya, gandum masnya. Seperti sekolah umum. Sekolah umum juga mereka mempresentasikan pelajarannya, mata kuliahnya,
dan sebagainya. Terus gurunya. Nah, jadi di Harnas itu kita promosikan gurunya. Jadi gurunya memang harus kita promosikan ya. Kemudian membangkitkan kecintaan orang tua atau jemaat akan pelayanan anak. Kemudian mendorong agar orang tua mengirim anaknya ke sekolah minggu, melibatkan anak-anak dalam pelayanan. Ini tujuan daripada Harnas. Pelaksanaannya diadakan pada 1 kali hari Minggu di bulan Juli sampai Agustus. Hari anak Indonesia adalah tanggal 23 Juli. Kemudian persembahan sebagainya. Nah, kita masuk ke gerakan anak berdoa, GAP, GAP ya. Tema tahun ini Rumah Doaku, House of Prayer for All People ya, rumah doa. Gerakan anak berdoa ini temanya rumah doa. Nah, diadakan 1 minggu sekali di masing-masing gereja setempat. 1 minggu sekali masing-masing di gereja setempat. Yang kedua, Festival Doa Anak 4 Juni 2002, Sabtu Pencurahan Roh Kudus, diadakan serentak di seluruh Indonesia mulai jam 4 waktu setempat. Nanti ini PowerPoint saya kasih pada kakak-kakak semua, perhatikan tanggalnya supaya kita benar-benar melakukan. Saya harap kita benar-benar melakukan program-program ini. Tujuannya meyakinkan bahwa Tuhan itu menjawab doaku. Ya. Yang kedua, membangun kesukaan berdoa dengan cara yang menyenangkan. Terus yang berikutnya, membiasakan anak untuk saling mendoakan. Hati misi. Yang keempat, mengajarkan anak untuk mengandalkan Tuhan. Acara bisa variatif. Acaranya bisa variatif ya teman-teman ya, kakak-kakak ya. 1 hari direncanakan doa bersama dengan keluarga di dalam gereja. Jadi bisa itu, satu gereja itu ngumpul semua. Orang tua, anak muda, remaja, anak-anak ya. Itu bisa dikondisikan seperti itu, bisa. Yang kedua, dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, GAP bisa diawali dengan kuis, diskusi atau games dan lainnya. Yang keempat, setelah kegiatan sekolah minggu bisa. Jadi setelah kegiatan sekolah minggu, ambil waktu 10 sampai 15 menit doa. Gitu ya. Pokok doanya 5 jari. Ibu jari keluarga, telunjuk itu bangsa, pemerintahan dan pemimpin negara khususnya. Yang ketiga, jari tengah, gereja, hamba Tuhan dan pengerja, termasuk guru-guru sekolah minggu. Yang kelima, kelingking, itu kebal rohani anak sendiri. Kita masuk program berikutnya, UMAS. Puji Tuhan di daerah kita, program-program ini sudah mulai menggeliat. Ya. Kemarin Kak Melan sendiri mengatakan 2 Jateng semua program sudah mulai jalan, puji Tuhan, termasuk UMAS. Ya, terima kasih buat kakak-kakak yang responsif akan hal ini. Nah, UMAS tahun ini temanya Build Your Church. Your Church artinya membangun anak yang Yesus bangun. Jadi membangun apa yang Yesus bangun. Berikutnya diadakan sebulan sekali di minggu pertama. Ya, di minggu pertama itu adakan di ASM. ASM itu anak sekolah minggu. 2, melibatkan anak dalam kegiatan misi melalui doa, dana, dan daya. Ketiga, menjangkau jiwa melalui pendidikan. Proyek UMAS mengadopsi pelayanan suku terasing Danorana, Pulau Buru, mendoakan utusan Injil, dan Lambetana, Sulawesi Tengah, mengadopsi daerah yang berkebutuhan khusus. Uang UMAS digunakan untuk membantu menyediakan sarana sekolah minggu. Jadi kakak-kakak, uang UMAS itu larinya kemana sih? Larinya untuk penginjilan tadi, untuk misi tadi. Nah, bahan kurikulum sekolah minggu. Menyediakan sarana penunjang pelayanan sekolah minggu. Misal, papan flanel, gitar, sepeda, tikar, flashcard, tapet, meja lipat, dan sebagainya. Terus membantu daerah tertinggal atau daerah yang lebih membutuhkan perhatian khusus. Kriteria pemberian bantuan. Jadi ini maksudnya untuk gereja perintisan ya. Jumlah anak minimal 20 anak aktif. Disarankan bisa menunjukkan bukti absensi. Yang kedua, jumlah guru minimal 2 selain Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Selain itu ya, memiliki kepengurusan komisi, ada ketua, sekretaris, bendara. Bantuan tidak berupa uang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan UMAS.
Keempat, gereja perintisan yang mohon bantuan disarankan mengirimkan persembahan emas minimal 4 kali pengiriman 4 bulan berturut-turut. Kelima, bantuan diberikan atas persetujuan BPD atau DSMD, tanda tangan ketua BPD dan atau ketua DSMD. Syaratan, bekerja sama dengan Gantumas, DSM memberikan diskon 40% kepada gereja setempat yang mau ambil bahan kurikulum sekolah minggu. Uang misi sekolah minggu diadakan setiap gereja setempat pada setiap bulannya dengan mengusahakan diadakan ibadah atau kegiatan misi. Persembahan dana misi tiap bulan. Syaratnya ya, fokus adopsi dan sebagainya. Dana umat tidak boleh digunakan untuk operasional atau yang lain, hanya untuk urusan misi. Dana misi bisa ditransferkan ke rekening ini atau ke bendahara daerah. Kalau selama ini ke bendahara daerah, tidak masalah. Kemudian, nah ini hasil daripada UMAS. Itu yang di belakang itu yang pakai sal coklat itu Bu Wiwi, ya Bu Wiwi ke sana. Kemudian ini foto lagi. Dan kapan lalu kalau teman-teman pernah viral ya, viral Ustadz Kainama, itu dia cerita, ini gereja bisa membangun desa. Bagaimana orang Islam, bagaimana orang Muslim, kapan bangun desa. Nah itu GSJA yang bangun, itu di daerah ini yang dibangun oleh UMAS. Jadi kakak-kakak, UMAS yang kita kumpulkan itu bukan sia-sia, larinya kemana nggak tahu, bukan begitu, tapi larinya jelas untuk misi, bahkan untuk membangun sebuah desa. Kemarin Oma kakak Wiwi ceritakan sudah ada air di sana, sudah ada yang sekolah di sana, sudah mereka yang selama ini nggak punya pakaian sudah ada pakaian semuanya. Jadi benar-benar UMAS itu membantu banyak hal. Kemudian Excellent Kids Camp, ETC dan EKC ya. 2002 temanya Love What Jesus Love. Mengasihi apa yang Yesus kasihi. Pada tanggalnya 28 sampai 30 Juni 2022 online ya. Karena ini online, saya harap ada dari daerah kita yang mengirim ya. Ya. Kemudian tujuannya apa sih EKC ETC? Mencerdaskan anak melalui pengenalan pribadi dengan Allah, Yesus, Roh Kudus dan pengajarannya. Menanamkan dasar Alkitab yang besar dalam kehidupan Kristen, menghasilkan generasi penerus pemimpin. Nah, tahun ini ya, tahun ini dibuka EKC kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan ETC kelas 2. Syaratnya apa? EKC 1 SD kelas 4, EKC 2 SD kelas 5, EKC 3 SD kelas 6. Nah, kalau ETC 1 SMP kelas 1, ETC 2 SMP kelas 2, ETC 3 SMP kelas 3. Ya. Kemudian bulan memenangkan jiwa. Bulan memenangkan jiwa, temanya One More for Jesus. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tujuannya membangkitkan semangat anak dalam memenangkan jiwa. Sasarannya mengajar anak menginjil dalam kelompok setiap minggu. Bulan Februari adakan KKR misi. Setiap minggu bulan Februari adakan KKR. Bulan Februari adakan KKR misi. Bisa searching tuh apa itu penginjil nasional, internasional yang mereka mati martir dan sebagainya itu bisa ditayangkan. Ya. Memberi penghargaan yang membawa jiwa. Ada anak sekolah minggu yang membawa jiwa, beri penghargaan. Yang keempat, memberi penghargaan yang membawa jiwa apabila jiwa tersebut bertahan 5 bulan. Apalagi kalau 5 bulan berturut-turut stay di sekolah minggu kita, beri penghargaan. KKA anak. Nah, ini program yang baru ya, program yang dicanangkan kemarin di Rapimnas. Nah, tujuannya apa? KKA menjadi wadah untuk memuridkan anak. Mengapa? Karena di KKA ya, artinya begini. Kenapa sih KKA anak? Ada apa sih? Kenapa sih KKA anak itu perlu? Karena anak juga butuh keselamatan. Matius 18 ayat 14. Jadi di KKA itu kita syukur bisa mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami Tuhan dan mereka diselamatkan. Percaya Yesus. Anak-anak juga memiliki pergumulan. Nah, di KKA supaya mereka juga mengalami
solusi. Anak-anak juga bisa dimenangkan jiwanya. Dan kesimpulan dari KKA ini adalah kita memuridkan anak-anak. Itu saja. Terus lanjut, saya mau lanjutkan lagi ke sebentar. Saya melanjutkan lagi ke pola pikir. Pola pikir, ya. Ke pola pikir. Nah, sudah munculkah? Ya. Nah, pola pikir guru sekolah minggu. Pola pikir guru sekolah minggu. Pola pikir guru sekolah minggu ini penting. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, karena pikiran itu mengendalikan segala sesuatu. Kalau pikiran guru sekolah minggu itu tidak benar, tidak baik, wah itu bahaya. Karena kita bukan sekedar memberi informasi, bukan sekedar menginspirasi, bukan sekedar kita mengajar, tapi kita sedang mewarisi sebuah kehidupan. Nah, oleh sebab itu guru sekolah minggu pola pikirnya harus benar. Nah, di Rapimnas kemarin diajarkan 2 mindset, 2 pola pikir, ya. Jadi 2 pola pikir yang di buku ini ditulis oleh Carol Dweck, ya. Pola pikir yang pertama adalah pola pikir yang fixed mindset. Jadi pikirannya memang seperti ini, nggak mau berubah. Yang pertama cenderung menghindari tantangan, senang dengan status quo. Jadi ketika di sekolah minggu itu ada banyak tantangan kesulitan, wah aku nggak mau masuk sekolah minggu, aku nggak mau masuk ke situ, aku netral saja, sebab nanti kalau ngajar sekolah minggu pasti ada masalah. Ini namanya pikirannya belum berubah. Ya. Yang kedua, kehilangan minat saat tugas menjadi sulit. Kehilangan minat saat tugas menjadi sulit. Yang begini ini harusnya nggak boleh jadi guru sekolah minggu. Bahaya ini. Ketika guru sekolah minggu, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, terus minatnya menjadi ciut, hilang, oh bahaya ini. Ya. Yang ketiga, perlu penghargaan untuk apa yang dikerjakan meskipun hanya kecil. Ini kalau guru sekolah minggu model begini, bahaya ini. Guru sekolah minggu kalau modelnya, maaf kata, haus penghargaan, bahaya. Aku sudah mati-matian, aku sudah ngajar sekolah minggu, bahkan aku sudah, maaf kata, nganter anak ke kamar mandi, maaf kata, nyeboki dan sebagainya, tapi nggak dihargai. Nah, ketika guru sekolah minggu yang modelnya begini, pola pikirnya begini, wah ini pola pikirnya sudah dalam bahasa Jawanya, itu dalam bahasa Semi itu teblek, patok bangkrong, nggak berubah, bahaya itu. Jadi harus dihargai, harus dipuji, pokoknya disanjung-sanjung. Kalau nggak disanjung-sanjung, dia nggak jalan. Yang keempat, berkecil hati setelah penolakan, kegagalan. Nah, ketika kita punya program UMAS, Harnas, apalagi tadi BMJ, Bulan Menangkan Jiwa dan sebagainya, kita sodorkan ke Pak Gembala. Pak Gembala, oh nggak usah, kita nggak perlu itu. Apa itu pelayanan sekolah minggu? Nggak perlu, nggak penting. Sekolah minggu nggak menghasilkan cuan. Nah, ketika Gembala ngomong begitu, kita mulai ciut, kita kecil hati, berarti pola pikir kita fix. Pola pikir kita teblek, belum berubah. Ya, belum berubah menuju pertumbuhan, belum berubah menuju perubahan. Nah, berkecil hati setelah mengalami kegagalan. Kalau gagal, aduh aku ngajar, anak-anak nggak respon dengan saya, aku gagal. Besok minggu ada jadwal, nggak mau lagi. Ya, ini namanya fixed mindset. Pikiran, pola pikirnya sudah seperti itu, nggak mau berubah, nggak mau bertumbuh. Yang kelima, selalu ingin disukai, selalu ingin disukai, selalu ingin disukai. Jadi dia berharap pelayanan saya disukai anak-anak, pelayanan saya disukai Pak Gembala, pelayanan saya disukai orang tua, pelayanan saya disukai semua majelis gereja. Nah, ketika kita berharap semua orang suka dengan kita
kita gampang kecewa, kita gampang terluka, kita gampang sakit hati. Karena tidak semua orang itu suka dengan kita. Nah, terus bagaimana Kak Wisnu? Yang penting kita melakukan yang benar, yang penting kita melakukan yang terbaik, sudah cukup. Itu orang suka ya monggo, enggak apa-apa. Suka ya puji Tuhan, enggak ya haleluya. Pengalaman saya, tadi Pak Amo sudah sampaikan 3 periode, berarti 3 periode itu 9 tahun. 9 tahun saya jadi Departemen Sekolah Minggu 2 Jateng. Awal-awalnya babak belur saya. Awal-awalnya mati-matian saya. Disalahkan sana sini, tidak dihargai sana sini. Saya harus kerja sendiri, banting tulang sana sini gitu. Ya, puji Tuhan gitu. Artinya saya tanda petiknya oleh anugerah Tuhan memiliki grow mindset. Pola pikir yang sudah bertumbuh sehingga saya tidak berkecil hati. Saya tidak memiliki ketawaran hati ketika ada tantangan seperti itu. Dan orang nggak suka dengan apa yang saya lakukan, nggak masalah. Gitu. Dan puji Tuhan kalau 9 tahun ini ada semacam dampak dan sebagainya itu karena anugerah Tuhan. Yang ke-46, takut hal baru yang tidak disukai. Takut hal baru yang tidak disukai. Takut hal baru yang tidak disukai. Jadi kalau ada hal-hal yang baru yang tidak disukai, wah ini nggak bisa, jangan. Ini aneh, ini nggak umum, ini nggak wajar, nggak usah, nggak lazim, nggak usah. Bagi Kak Sherlyn, saya kasih waktunya ya, saya hanya 1 jam ya. Kalau sudah selesai, hentikan saya. Karena udah ngomong saya itu nggak bisa berhenti. Ya. Baik. Takut hal baru yang tidak disukai. Jadi kalau hal yang baru yang sepertinya itu menantang, nggak berani dia. Saya ingat kata-kata Albert Einstein mengatakan begini. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan kita berharap hasil yang berbeda. Itu gila. Orang Jawa, orang Semen bilang edan, wong edan itu. Kita hanya melakukan itu aja, nggak ada perubahan, nggak ada terobosan, adanya seminar, adanya informasi dari DSMN, DSMD, nggak mau dicoba, adanya informasi yang baru dari DSMD, DSMN, nggak pernah dilakukan. Wah, takut ini, takut itu. Nah, ya begini ini artinya tidak akan mengalami hasil yang berbeda. Begini-gini aja juga jalan kok. Gitu. Oke ya. Yang berikutnya, grow mindset. Nah, ini yang harusnya dimiliki oleh guru sekolah minggu. Pola pikirnya harus seperti ini. Ya, pola pikir guru sekolah minggu harusnya seperti ini. Grow mindset. Jadi pikirannya mengalami pertumbuhan. Mengupgrade diri terus, progresivitas, maju terus, ya, berkembang terus. Nah, yang pertama, Carol Dweck mengatakan selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada tekanan, orang model seperti ini itu berkembang, tidak berhenti, tidak putus asa, tidak menyerah. Nah ini grow mindset. Orang seperti ini harusnya, sepantasnya, nah itu guru sekolah minggu harusnya seperti ini. Karena apa? Karena dia sedang mewarisi, mengimpartasikan sebuah kehidupan. Nilai-nilai kehidupan, pola pikir yang excellent. Yang kedua, lebih termotivasi saat semuanya sulit. Lebih termotivasi saat semuanya sulit. Jadi ketika mengalami kesulitan, justru orang ini yang grow mindset ini termotivasi. Oh, kalau begini saya harus bagaimana? Oh, kalau begini saya harus begitu dong. Kalau begitu saya harus begini dong. Nah, orang yang grow mindset ini dia tidak kehilangan cara, kehilangan akal,
kehilangan hikmat ketika mengalami kesulitan. Dia terus berpikir. Ini yang harus dimiliki oleh guru-guru sekolah minggu di Jateng 2 dan DIY. Katakan amin. Yang ketiga, tidak membiarkan apapun menghentikan potensinya. Tidak membiarkan apapun menghentikan potensinya. Setiap kita punya potensi, setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya talenta yang Tuhan berikan kalau istilah Alkitabnya. Tetapi kalau kita ciut, kecil hati, tawar, kita nggak memiliki pola pikir yang besar, ya nggak bertumbuh, ya kita berhenti potensi kita. Tidak membiarkan apapun menghentikan potensi, terus maju. Tantangan, kesulitan, apapun terjadi, maju. Anak sekolah minggu cuma satu, layani dengan baik. Kita nggak usah pusing dengan anak sekolah dengan jumlah. Nggak perlu kita pusing dengan jumlah. Ya. Kalaupun toh satu sekolah minggu kita, layani dengan baik. Dengar baik-baik, presiden juga satu. Jangan-jangan yang kita layani itu adalah presiden. Amin. Yang keempat, percaya kerja cerdas lah yang lebih penting daripada bakat. Bakat itu tidak cukup. Kerja cerdas itu lebih penting. Saya setuju dengan DSMN yang mencanangkan ada 7 tim 7. Nah, itu membuat kerjanya ringan gitu. Ada kreativitasnya, ada yang pemuritannya, ada yang sekretarisnya dan sebagainya. Jadi saya bisa bagi-bagi. Nah, ini kerja cerdas ini, bakat belum cukup. Bakat kalau tidak diikuti dengan kecerdasan, apalagi kecerdasan emosional, nah ini. Apalagi kecerdasan emosional, nah ini bahaya. Kita sering mendengar begini, dia itu berbakat loh, dia itu potensinya bagus loh, tapi karena gampang tersinggung, gampang terluka, gampang kecewa, gampang sakit hati, ya jadi berhenti semuanya ada. Jadi, ayo guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak semua, milikilah kecerdasan emosional dan kecerdasan dalam bekerja. Yang kelima, mencintai apa yang dilakukan dan tidak berhenti melakukannya. Cintailah apa yang kau lakukan. Saya sejauh ini masih ngajar sekolah minggu, masih ngajar anak-anak. Itu saya setiap minggu mendoakan mereka. Jadi di gereja kami di Esiana Sukuryo itu pujian bareng-bareng. Nah setelah mau firman Tuhan, nah mereka maju ke depan, saya tumpang tangan mereka. Saya doakan mereka. Pernah waktu kami berdoa itu waktu Tuhan bekerja. Saya memeluk mereka satu persatu, saya mendoakan mereka. Nah setelah itu mereka ke ruang sekolah minggu dan mereka sekolah minggu. Nah setiap minggu seperti itu. Nah saya mencintai mereka. Saya lakukan dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mencintai mereka, untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Oke ya. Saya akan lanjutkan lagi. Sebelumnya, saya memberikan waktu untuk kakak Oma untuk memberikan. Kakak Oma masih ada? Oke. Sebelum saya melanjutkan, saya berikan waktu untuk kakak Oma. Mari Kak Oma. Ya. Malam hari ini, selamat malam kakak-kakak semua. Apa yang diterangkan tadi udah luar biasa. Kalau kita bilang grow mindset, itu benar. Saya mau bersaksi, saudara-saudara tahu kan, kalau saya mengalami sakit, ya, dengan mengalami sakit itu Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pada waktu kejadian seperti yang saya alami ini, siapa yang nyangka saya mengalami sakit yang semacam ini. Jadi, saya memohon kepada kalian semua berkaitan, jadi penerapan dari grow mindset itu adalah
penting bagi saudara-saudara sekalian itu menjaga semangat yang saudara miliki. Jadi kalau ada kesempatan sekarang ini untuk melayani sungguh-sungguh. Hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi pada saat-saat yang seperti ini, penting bagi kita untuk menjaga hati kita, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi selama masih ada kesempatan, gunakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Satu hal lagi yang saya ingin katakan kepada saudara adalah pelayanan anak itu adalah pelayanan yang bergerak. Jadi kalau misalnya kita mengatakan murid sekolah minggu kita akan berubah. Kalau sekarang ini dia kelas pratama, tahun depan mungkin usianya akan bertambah. Nanti kalau dia sudah kelas tunas remaja, kemungkinan dia sudah nggak mau lagi ikut sekolah minggu. Berarti waktu itu berjalan terus. Maka penting bagi kita di dalam pelayanan anak itu jangan menunda waktu. Segera lakukan. Kalau kita ketemu dengan anak ini, segera lakukan. Karena apa? Besok dia umurnya udah bertambah lagi. Jadi kita harus segera melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelayanan anak itu adalah pelayanan yang bergerak. Di mana kita sekarang menghadapi dunia yang bergerak terus. Sekarang ini sudah ada beberapa yang menjadi pembahasan, yaitu dengan metaverse, dunia maya. Nah, kalau kayak gini nih, saya sendiri menghadapi dengan cucu saya yang dia suka sekali nonton Roblox dan sebagainya, itu saudara sekalian, kita harus berani bersaing dengan anak-anak untuk mendalami pengetahuan kita lebih. Apalagi seperti saya sekarang ini, saya sudah termasuk generasi baby boomer. Kalau saya ingin terus melayani pelayanan anak, saya harus belajar terus. Bahkan belajarnya bukan kepada orang yang lebih tua, nggak bisa. Belajarnya kepada siapa? Kepada anak-anak, kepada orang-orang yang muda. Jadi saya menganjurkan kepada saudara semua, grow mindset-mu, growing mindset-mu untuk terus menggunakan pikiran itu dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti satu saat kamu akan kecewa apabila seperti kayak saya ini sekarang ini. Keadaan fisik saya belum sembuh, tetapi roh saya mau terus menyala-nyala. Kalau saudara lihat sekarang ini, suara saya udah banter ya, sepertinya sehat banget. Tetapi kalau saudara lihat raga saya jalan aja kadang-kadang masih kurang seimbang. Tetapi saya tidak mau terpengaruh dengan keadaan itu. Roh saya akan terus menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Jadi ingat, pelayanan anak adalah pelayanan yang bergerak. Kalau kita terlambat, anak itu besoknya usianya sudah bertambah. Kalau makin bertambah, kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, kita akan kehilangan anak itu. Dan memberikan semangat kepada kalian semua. Belajar tidak pandang usia, selama Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, teruslah semangat, teruslah melayani Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Wisnu. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan mengenai gereja multi generasional tadi ya. Ya, ini tema kita. Oke ya, tema ke depan. Gereja multi generasi. Gereja yang memberdayakan generasi. Gereja yang mengeksplor ya kemampuan, bakat anak-anak
harus kita berdayakan mereka. Mereka punya potensi, mereka punya kemampuan, mereka juga punya roh Tuhan. Nah, jadi ini di gereja multi generasi. Nah, mengapa kita harus menjadi gereja multi generasi? Karena firman Tuhan, kita baca bersama-sama, mungkin diambil tidak apa-apa, tapi pastikan kita membaca sampai telinga kita mendengar. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, ini jelas bahwa Tuhan janjinya itu untuk semua orang di generasi-generasi di bawah kita beribu-ribu. Artinya apa? Artinya banyak janji, banyak hal-hal yang ajaib, yang besar, yang perkasa, yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk keturunan kita beribu-ribu. Jadi gereja itu bukan hanya untuk kita. Gereja itu bukan hanya untuk generasi kita, bukan hanya untuk generasi anak cucu kita, tapi generasi beribu-ribu keturunan kita. Oleh sebab itu kita berdosa kalau kita tidak bertanggung jawab, maksud saya. Kalau kita tidak bertanggung jawab atas generasi di bawah kita. Ya. Jadi gereja multi generasi itu artinya gereja yang sungguh-sungguh melayani seluruh generasi sampai di bawah kita. Ini yang disampaikan oleh Kak Melan ketika dia menyampaikan gereja multi generasi ini di hadapan GSJA se-Asia Pasifik, ya, dia sampaikan hal ini. Kebanyakan gereja menjadi tua seiring gembala sidangnya menjadi tua. Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kebanyakan gereja menjadi tua seiring gembala sidangnya menjadi tua. Ini sangat memprihatinkan. Ini sangat ironis. Ya. Jadi gereja itu semakin tua, semakin rapuh, semakin lemah, semakin tak berdaya seiring gembala sidangnya yang tua. Lanjutnya lagi, banyak gereja dimulai dengan kegerakan kaum muda, youth, dan sekolah minggu seperti GSJA. Saya kalau dengar GSJA itu bilang, Pak, ini gereja kami dari sekolah minggu. Oh, bagus. Kalau waktu saya tim sekolah minggu dulu begitu. Pak Wisnu, ini dulu dari sekolah minggu loh. Oh ya, puji Tuhan. Jadi gereja seperti ini. Nah, banyak gereja dimulai dengan kegerakan kaum muda, youth, dan sekolah minggu. Tetapi kemudian sekarang bukan lagi. Ya, menjadi movement, malah menjadi monumen. Bukan sebuah kegerakan. Tapi hanya menjadi prasasti, tugu saja. Bangga, oh gerejaku ini karena dulu sekolah minggu, sekarang seperti ini. Nah sekarang sekolah minggunya ada enggak? Enggak ada, jangan dong. Itu hanya monumen. Harusnya ada sebuah kegerakan yang terus tidak pernah berhenti. Jadi kita terus memberdayakan, kita melayani generasi. Jadi ketika gereja itu ada karena pelayanan sekolah minggu, kalau sekolah minggu terus dilayani, maka terus bangkit, timbul, lahir gereja baru terus. Ini yang harus kita kerjakan. Nah, ini menjadi raksasa besar kita. Kita sedang menghadapi raksasa besar. Apa itu? Monumen. Raksasa besar kita bernama monumen. Sebuah kebanggaan. Oh, gereja ini ada karena sekolah minggu. Padahal sekolah minggu sekarang tidak ada lagi. Sekarang tinggal yang tua-tua. Harusnya itu dijadikan sebagai kegerakan. Kegerakan untuk terus melayani, memberdayakan anak-anak. Ya, memberdayakan begini bukan tanda petiknya ya, bukan berarti kita memberdayakan itu mengeksploitasi, pokoknya merekayasa, bukan. Memberdayakan yang positif ya. Kemudian generasi seharusnya bukan pengganti, tapi generasi adalah penguatan. Generasi seharusnya bukan pengganti, tapi generasi adalah penguatan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, contoh. Di Indonesia sudah ada presiden yang the best, Joko Widodo. Ya, Pak Joko Widodo. Nah, harusnya bukan cari pengganti,
generasi itu bukan pengganti, tapi generasi adalah penguat. Menjadi permasalahan buat kita, menjadi doa kita bersama adalah siapa nanti yang akan mengganti Pak Jokowi. Artinya apa? Yang minimal sama dengan beliau, atau lebih bagus, tapi dia lebih kuat lagi. Nah, ini harusnya. Jadi generasi itu bukan mengganti. Kayak ban serep gitu enggak, tapi generasi itu adalah penguat. Semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Bukan turun. Jangan diturunkan uang begitu saja, tapi misi. Jadi ketika kita melayani, kita tidak boleh menurunkan uang saja, tapi ada sebuah misi. Misi, ada destiny ilahi yang kita berikan. Jangan hanya mewariskan barang berharga, tapi nilai kehidupan. Nah, ngajar sekolah minggu sekali lagi bukan memindahkan pengetahuan, memindahkan wacana atau informasi tentang hal yang rohani. Ngajar sekolah minggu adalah mewarisi, menularkan, menyuntikkan sebuah kehidupan kita sendiri kepada anak-anak. Oleh sebab itu, nilai hidup, value hidup kita juga harus benar. Yesus berkata dari hatinya akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Seharusnya guru sekolah minggu anak sekolah minggu akan hidup. Jika Anda mengasuh anak, Anda akan mendapat bayi. Jika Anda memimpin anak, Anda akan memiliki pemimpin. Jika Anda mengasuh anak, Anda akan mendapatkan bayi. Jadi kalau kita hanya mengasuh, kita hanya mendapatkan bayi. Tetapi jika kita memimpin, memuridkan, mengajar, mendisiplin juga, maka kita akan memiliki pemimpin. Berikutnya. Yesaya pasal 58 ayat 12, kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Kamu akan disebut bangsa yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Mungkin generasi di atas kita hancur. Udahlah, forget it, lupakan saja. Biarlah generasi di bawah kita, generasi di bawah kita, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka perkasa di bumi. Siapa yang mengambil tanggung jawab kita? Firman Tuhan dikatakan, kamu akan disebut bangsa yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Ya, guru-guru sekolah minggu, GSJA Jateng 2 dan DIY harusnya menjadi pribadi yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Ada banyak anak-anak, ada banyak orang-orang, kita nggak tahu kondisi keadaan mereka. Tembok mereka sudah hancur, sudah berlubang. Mungkin mereka dilahirkan, mungkin mereka dibesarkan dalam keluarga yang broken home dan sebagainya. Saya berdoa, engkaulah orang yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok itu. Amen. Berikutnya, jangan menunggu sampai mereka lebih tua dan lebih berpengalaman. Jangan. Karena begini. Karena ketika mereka lebih tua dan berpengalaman di luar firman Tuhan, bahaya. Jangan menunggu sampai mereka lebih tua dan lebih berpengalaman. Karena kalau sudah lebih tua dan berpengalaman, kita kasih pengajaran, kita kasih firman Tuhan, mereka akan biarkan generasi penerusmu bangkit sekarang untuk melayani Tuhan. Sekarang. Berhentilah memanjakan mereka, mulailah berdayakan mereka. Ya. Di GSJA Anas Supurio sekarang WL-nya itu Terin, ya. Terin, teman-temannya gitu. Jadi justru yang remaja-remaja ini mereka WL di umum. Nah, yang LCD itu yang remaja, ya. LCD remaja.
Mereka mulai yang mereka pegang Google Meet, pegang LCD. Jadi kita tidak menemukan pemimpin yang baik kalau kita tidak menumbuhkan mereka. Kita tidak menemukan pemimpin yang baik kalau kita tidak menumbuhkan mereka. Jangan berharap kita menemukan pemimpin kalau kita tidak menumbuhkan, melatih, mengajar, memberdayakan mereka. Berikutnya, suatu tim memiliki bangku cadangan untuk duduk pemain cadangan. Mereka sejumlah pemain yang sangat berbakat, yang ketika pemain permainan, mereka duduk menonton di bangku dan menunggu untuk masuk ke permainan. Mereka sangat bagus, sama bagusnya dengan pemain yang sedang bermain. Maksudnya begini, ketika sepak bola, tim sepak bola itu ada 11 yang main. Tapi sesungguhnya di kursi atau bangku cadangan ada 11 lagi. Nah, 11 orang yang di bangku cadangan ini, permainannya sama dengan yang sedang main. Di bangku cadangan 11 orang ini, kipernya, gelandangnya, backnya, kanan kiri, penyerang dan sebagainya, mereka sama kemampuannya, kepandaiannya dengan yang sedang main. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika ada yang cedera, ada yang kena apa, langsung masuk. Siap untuk main. Harusnya gereja Tuhan itu seperti itu. Ketika sekarang ada yang main, di belakang layar itu ada yang sudah siap untuk menggantinya. Nah, itulah gereja multi generasi. Artinya kita sedang memberdayakan, kita sedang melatih, kita sedang mengekut mereka untuk siap dalam pelayanan. Kalaupun toh waktunya belum, tidak masalah karena ada yang sedang main, tidak apa-apa. Tapi ini sudah siap. Kak Wisnu, 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Oke. Ini, teman-teman, kakak-kakak, bagaimana how to grow yang leader. Bagaimana menumbuhkan pemimpin yang baik. Ini ada tulisannya. Dari sini, oke ya. Dari sini kita harus menangkap mereka. Sorry, ada tulisan apa ini? Dari sini kita harus menangkap mereka. Catch them. Kita harus tangkap mereka. Setelah kita tangkap, kita harus muridkan mereka. Setelah muridkan mereka, kita pekerjakan mereka. Kita latih untuk mereka bekerja. Kita latih untuk mereka pelayanan. Setelah itu, setelah mereka kita latih, nah, mereka kita kirim. Kita terjunkan ke pelayanan. Nah, dengan demikian kita akan menemukan pemimpin yang baik. Lagi, kita baca bersama-sama. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini Paulus berkata kepada Timotius. Paulus berkata kepada Timotius, dia sedang berbicara, jadi ketika aku sudah mengajari engkau, aku sudah memperdengarkan kebenaran kepadamu, aku sudah melakukan sesuatu dan mempercayakan kepadamu, sekarang percayakanlah ini kepada orang lain yang dapat dipercaya. Itulah multi generasi. Ketika seperti itu tidak akan terjadi gereja tua seiring pendetanya tua. Tuhan memberkati. Artinya waktu untuk saya sudah habis ya Kak Sherin ya. Ya, kalau yang sesuai jadwal, Kak Wisnu waktunya habis untuk jam sekarang. Oke. Nah, tapi kalau tadi Kakak Oma sudah menyampaikan sesuatu, apa mau dilanjutkan lagi atau bagaimana? Jadi untuk terakhir ini kita kasih untuk Kakak Oma untuk memberikan arahan kepada kita di 2 jam ini. Mari Kakak Oma. Selamat malam.
Ya, saya udah ngomong tadi seperti yang saya ngomong tentang pelayanan, bahwa pelayanan anak-anak itu adalah pelayanan yang bergerak. Jadi seperti Kak Wisnu tadi mengatakan bahwa penting bagi kita sekalian ini saatnya di mana anak-anak itu bukan menjadi objek, tetapi anak-anak itu menjadi subjeknya, diarahkan untuk menjadi pemimpin. Nah, salah satu tentang unggulan yang ada itu EKC-ETC. EKC-ETC itu kalau anak-anak ikut di situ, anak-anak akan belajar materi pengetahuan firman Tuhan dan dibimbing untuk diarahkan menjadi seorang pemimpin. Jadi saya banyaknya untuk ikut EKC-ETC ini karena ini adalah bagian yang sudah berjalan. Maksudnya dari departemen itu membantu gereja-gereja, membantu saudara-saudara sekalian untuk membawa anak-anak itu menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk penjelasan tentang EKC-ETC itu memang membutuhkan waktu tersendiri. Kalau seandainya khusus bisa tanyakan kepada Kak Wisnu atau kepada saya sih boleh saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena sekarang ini online, jadi tidak perlu biaya untuk pergi ke Malang. Gunakanlah ini sebaik-baiknya. Ingat, anak-anak itu usianya akan bertambah. Jadi kalau sekarang misalnya, waduh, Kak, ini anak sekolah minggu saya atau anak saya itu sudah SD kelas 5. Tapi dia belum ikut EKC sama sekali. Nggak apa-apa, didaftarkan saja, tetapi harus ikutnya EKC. Itu ada kurikulumnya untuk ikut EKC-ETC itu. Diajarkan bagaimana menginjil, diajarkan tentang karakter, diajarkan tentang doktrin, diajarkan tentang bagaimana mereka itu bisa mengelola keuangan dan selanjutnya. Jadi, tolong dicatat, itu akan diadakan tanggal 28 sampai 30 Juni. Itu EKC 1, EKC 2, EKC 3. Ini tadi kami sedang melakukan pembahasan dengan Kak Feli. Kemungkinan akan diadakan Kak Wisnu. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Kak Feli, kemungkinan ETC 1 juga akan diadakan karena walaupun EKC 3 itu belum bisa diwisuda secara onsite, tetapi dia sudah selesai dengan pelajarannya, maka kemungkinan kami akan membuka ETC 1. Nanti itu akan dibicarakan lebih lanjut. Jadi ini saja dorongan saya, karena sudah ada dan sudah dilakukan dengan baik, maka segeralah dorong kepada anak-anak, kepada orang tua untuk ikut dalam EKC-ETC karena ini cocok sekali dengan program kita sekarang ini. Itu saja, saya ingin mendorong kepada kalian semua agar ini bisa menambahkan pemahaman tentang EKC-ETC. Tidak cukup waktu untuk sekarang ini kalau saya terangkan panjang lebar, tapi paling tidak saudara-saudara tahu tujuan dari EKC-ETC ini. Itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Wisnu atau Kak Serlin. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, Kak Serlin minta waktu sebentar. Nah, kakak-kakak, ini buku yang modul 1 sudah di tangan saya. Sudah di tangan saya. Ini buku bagus banget ya. Jadi guru sekolah minggu GSCA harus punya ini. Ini tentang dogma GSCA, gitu ya. Ini dasar ini. Nah, nanti radar saya bawa. Jadi kakak-kakak yang sudah daftar nanti bisa ambil ya. Saya harap
Yang nggak daftar pun bisa ambil asalkan bawa uang. Karena ternyata kemarin ada miskomunikasi saya dengan Cik Noni ya. Jadi kita bawa banyak, oke ya. Itu sebenarnya ada banyak materi yang bagus-bagus yang saya mau sampaikan ya, tapi karena waktu. Nah, nanti saya dengan PDSM dengan tim 7 akan berembuk. Kita akan ke wilayah ya. Kita akan tanda petiknya mensosialisasikan apa yang kurang dari hari ini. Ya, selain kita ada program yang akan kita lakukan ya. Itu nanti radar kita akan sampaikan. Begitu. Untuk mengakhirinya, Kak Sherin sudah selesai, nggak ada acara lagi ya? Gimana Kak Wisnu? Nggak ada acara lagi kan? Kurang jelas gimana? Nggak ada acara lagi. Nggak ada. Selesai. Oke. Oke. Sekali lagi kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih buat Oma Ilselin. Terima kasih buat Pak Amon. Terima kasih buat teman-teman semua, gembala-gembala yang ada, atas waktu, atas semuanya yang diberikan. Untuk mengakhirinya, nanti saya minta Kak Oma Ilselin berdoa buat kita semuanya. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan akan menolong kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melayani pekerjaan-Mu di bidang anak ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami tidak mau patah semangat. Kami ingin terus belajar, kami ingin terus menerobos dalam situasi dan keadaan yang terjadi sekarang ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami ini Tuhan, baik gembala sidang, guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, agar Engkau memberikan hikmat-Mu dan akal budi-Mu menghadapi situasi yang mungkin akan melakukan banyak perubahan pada masa pandemi ini, sehingga menghadapi kesulitan untuk melakukan kebaktian sekolah minggu, ada tantangan, ada halangan yang luar biasa. Allah yang dapat melakukan segala perkara, dan Engkau adalah Allah yang dapat memberikan hikmat dan akal budi kepada saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berjalan bersama dengan kami dalam pelayanan kami. Berkati Tuhan, Jateng 2 dan DIY ini menjadi proyek percontohan yang baik Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan Engkau lewat pelayanan anak ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kehidupan pelayan saudara-saudara kami ini. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati Tuhan. Kalau ada doa-doa permohonan yang sedang dinaikkan kepadamu, Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kami yakin Tuhan, Engkau akan terus beserta dengan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ayo mari kita foto bersama-sama ya. Tolong dibuka kameranya. Ayo semuanya dibuka kameranya. Kak Diana mau foto ya? Terima kasih. Terima kasih Kak Wisnu semuanya. Terima kasih semuanya. Halo, puji Tuhan. Osta, puji Tuhan. Asna. Ya Bu. Puji Tuhan. Shalom Tante Elsa. Shalom. Saya foto Shalom. Lena. Silakan buka semuanya, Bu Endang, buka dulu semuanya, kamera video, oke. Bu Endang, ya. 1, 2, 3. Lagi. Layar 2, tunggu. 1, 2, 3.
Layar 3, 4, 5, 6. Banyak sekali ya. Ditunggu sama Bu Dahlia, layarnya banyak sekali. Bus, ngawur iki. Paling cuma satu layar.